Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Kami mau mulai hari ini Tuhan dengan dengaran firman-Mu, agar firman-Mu terus memperbarui roh kami Tuhan. Hari demi hari Engkau terus perbarui. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Bapa. Firman-Mu yang hidup itu akan menjadi suluh, menjadi pedoman dalam kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waspada terhadap ketamakan. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas penengah atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apakah yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertikaian di antara saudara sekandung atau sedara karena urusan harta sudah sering terjadi. Dan tak jarang pertikaian tersebut berujung pada kematian. Seperti yang terjadi di Huanghua, Beijing, Tiongkok. Seorang laki-laki bernama Zhao melakukan penusukan membabi buta terhadap anggota keluarganya sendiri, menewaskan 6 orang dan melukai belasan lainnya. Kejadian tersebut bermula dari perselisihan soal penguasaan rumah yang menjadi aset keluarga. Zhao ingin menguasai rumah itu dan menjualnya. Namun pihak keluarga yang lain tidak setuju. Akhirnya laki-laki berusia 34 tahun itu, yaitu Zhao tersebut, langsung naik pitam dan secara brutal menusuk keluarganya. Pembunuhan karena berebut harta di Tiongkok juga terjadi sebelumnya di kota Kuning, Yunnan, yang menewaskan 29 orang. Dan itu juga banyak terjadi di Indonesia. Hal-hal seperti ini terjadi karena akhir-akhir ini harga properti semakin meningkat. Dan tak pelak lagi menjadi pemicu pertikaian di sejumlah keluarga adalah soal pembagian harta.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dalam nats bacaan kita hari ini, seseorang datang kepada Tuhan Yesus agar ia meminta saudaranya untuk berbagi harta warisan dengannya. Rupanya saudara orang tersebut tidak mau berbagi harta warisan orang tua mereka dengannya. Menanggapi hal itu, Tuhan Yesus berkata bahwa ia bukanlah hakim di antara mereka. Ia tidak berwenang untuk mencampuri urusan mereka. Namun yang paling utama, lewat kasus tersebut Tuhan mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap ketamakan. Sebab menurut Tuhan Yesus, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Tidaklah kebahagiaan itu literasi dengan kekayaan. Untuk lebih menegaskan hal itu, Tuhan Yesus memberikan mereka sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang menimbun hartanya, namun ia mati mendadak dan meninggalkan seluruh hartanya. Orang tersebut mempunyai banyak harta, namun kehilangan jiwanya dalam sekejap. Dan hartanya yang banyak itu tidak bisa menolongnya. Di akhir zaman ini makin banyak orang yang tamak akan harta. Bahkan sampai rela mengorbankan saudara atau orang tuanya sendiri. Mereka lebih mementingkan harta daripada hubungan persaudaraan, daripada hubungan anak dengan orang tua. Bahkan tidak segan-segan untuk melenyapkan nyawa keluarganya sendiri demi memuaskan ambisinya menguasai harta kekayaan mereka. Padahal sekali lagi, harta kekayaan tidak bisa menolong nyawa seseorang ketika ajalnya telah tiba. Semuanya tidak bisa dibawa, teman. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Jika kita tamak, jika kita dikuasai oleh harta itu, berarti kita tidak punya hubungan lagi dengan Allah. Artinya kebinasaanlah yang akan kita dapat di dunia dan di akhirat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apalah artinya kita memiliki banyak harta, namun kehilangan anggota keluarga kita sendiri, terputusnya hubungan darah itu, bahkan menyakiti sesama kita. Bukan hanya itu, apakah yang bisa kita lakukan dengan harta kekayaan yang kita punyai? Itu sementara, dan kita pasti akan mati dan akan meninggalkan banyak kekecewaan, dan kita siap untuk dihakimi akan perbuatan kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan harta kekayaan tersebut? Kita kehilangan nyawa, bahkan kita kehilangan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, begitu kuat godaan harta ketamakan tersebut ya Bapa. Aku mohon Tuhan jauhkan aku dari sifat tamak tersebut. Beri aku kekuatan untuk menghalau hal-hal tersebut. Bila aku lebih mengasihi, lebih mementingkan saudaraku, orang tuaku, dan nyawaku sendiri daripada harta benda yang sementara. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ketamakan adalah jerat yang mematikan, yang menghancurkan hubungan baik seseorang dengan Tuhan dan keluarganya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.